Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 1 SDN Padurojosari 2. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah, dengan harapan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kita dimudahkan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian kelas 1, pada hari ini kita telah memasuki pelajaran ke-7, yaitu sub A, yaitu kita belajar tentang Quran surat Al-Ikhlas. Ada yang sudah tahu? Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat? Ya, betul. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Saya yakin anak-anak sekalian sudah pada hafal dengan surat Al-Ikhlas. Yuk kita lafalkan bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan surat Al-Ikhlas itu isinya itu memurnikan keesaan kita kepada Allah. Keesaan itu apa? Keesaan itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu Maha Satu. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Satu dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, karena hanya satu. Tidak ada Allah dua, Allah tiga, tidak ada. Allah itu hanya satu, yaitu Maha Esa. Surat Al-Ikhlas merupakan urutan surat ke-112 dalam Al-Quran. Ya, jadi dalam Al-Quran itu surat-suratnya ada banyak, ya. Dan surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Apa itu suratul Makkiyah? Ya, suratul Makkiyah itu yaitu surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Nah, berarti Al-Quran itu ada yang diturunkan di Makkah dan ada yang diturunkan di Madinah. Yang diturunkan di Makkah itu disebut dengan suratul Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di kota Madinah itu disebut dengan suratul Madaniyah. Suratul Makkiyah itu diturunkan ketika Rasulullah masih berada di Makkah dan belum hijrah ke Madinah. Tapi suratul Madaniyah itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah ke Madinah. Nah, suratul Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah, yaitu ketika beliau sedang berada di Makkah. Nah, suratul Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat, ya, seperti yang kita baca tadi, ya. Yuk, sekarang kita baca suratul Ikhlas lengkap, kita pelajari dengan tajwid dan makharijul hurufnya,
dan artinya, supaya kita tahu apa isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ya, perhatikan Pak Rufi dalam membaca surat Al-Ikhlas ya. Nanti bisa kalian tirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, perhatikan. Ini qul huwallahu ahad. Allah itu ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua ketukan. Jadi bukan Allahus Samad, tapi Allahus Samad, dua ketukan. Ya. Dan di akhir kalimat itu dibaca qalqalah, ya. Huruf dal itu ketika dia berada di akhir itu dia dibaca sukun, ya. Maka harus dipantulkan, yaitu qalqalah artinya mantul, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Hu ahad. Qul huwallahu ahad, ya, harus dipantulkan, namanya qalqalah. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Berarti Allah itu Maha Satu. Allahus Samad. Ya, perhatikan, tetap qalqalahnya. Allahus Samad. Artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya, Allah adalah tempat kita untuk bergantung. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita memohon perlindungan dari segala macam bahaya kepada Allah. Ya, dialah Allah tempat kita untuk bergantung, tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk memohon. Lam yalid walam yulad. Nah, perhatikan, di sini ada dua qalqalah, ya. Dal, huruf dal, ketika dia disukun atau dibaca mati, maka dia harus dipantulkan. Ya, itu adalah bacaan qalqalah. Ya. Jadi lam yalid, ya, harus ada pantulnya. Lam yalid, ya. Walam yulad, ya. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu zat yang maha ada, wujud. Allah itu wujud, maha ada. Beliau itu ada tanpa ditiadakan, tanpa dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya. Allah tidak melahirkan dan tidak diperanakkan. Lah kok bisa? Ya, Allah berbeda dengan makhluknya. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ada karena kita diciptakan Allah dengan cara dilahirkan oleh orang tua kita. Sedangkan Allah yang menciptakan kita tentu tidak sama dengan kita. Maka Allah ada dengan tanpa dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Makanya Allah itu satu atau Maha Esa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, tetap qalqalahnya, ya, dibaca qalqalah, dibaca mantul. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi tidak ada suatu pun yang dapat menandingi Allah. Ya, karena Allah itu Tuhan, Allah yang Maha Esa, Allah itu Maha Satu, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi Allah. Ya, Allah Maha segala-galanya, termasuk yang menciptakan kita. Maka Allah dalam surat Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah. Jadi menegaskan bahwa Allah itu Maha Satu, Allah tempat kita untuk bergantung, tempat kita untuk meminta dan memohon, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Allah. Ya, saya ulangi cara membaca surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nanti dipraktekkan ya di rumah masing-masing cara membaca surat Al-Ikhlas secara benar. Pesan dari Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menerangkan tentang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Satu, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dua, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah, artinya hanya Allah Tuhan yang berhak kita sembah, artinya tidak ada Tuhan yang lain yang bisa kita sembah, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa kita sembah, tidak ada Tuhan yang lain yang berhak kita sembah. Yang berhak kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Yang ketiga, perintah untuk berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena satu-satunya Tuhan adalah Allah. Maka satu-satunya tempat kita untuk meminta, satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan, memohon segala sesuatu hanyalah kepada Allah. Maka dengan kita mempelajari surat Al-Ikhlas, ini meneguhkan keimanan kita kepada Allah, agar kita semakin taat kepada Allah, kita semakin yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang paling berhak kita sembah adalah Allah. Dan dengan kita memohon kepada Allah, maka apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa, dengan memohon dan meminta kepada Allah. Kita sebelum makan, kita berdoa, memohon kepada Allah. Kita sebelum tidur, kita berdoa, kita memohon perlindungan kepada Allah. Setiap aktivitas kita awali dengan berdoa, kita awali dengan membaca, dengan menyebut asma Allah, dengan mengucap kalimat basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya kita memohon agar setiap aktivitas yang kita lakukan diberikan kelancaran. Kita memohonnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya nak? Tentang kandungan surat Al-Ikhlas, silakan dipraktekkan cara membaca surat Al-Ikhlas sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Yang harus diingat yang paling diingat dalam surat Al-Ikhlas ini, yaitu dalam membaca surat Al-Ikhlas ini, yaitu di situ ada bacaan mad tabi'i ya, yang panjangnya 2 ketukan tadi, dan juga ada bacaan qalqalah yang harus dipantulkan. Perhatikan itu, silakan dipraktekkan, okay? Dan kemudian tentang pesan atau pelajaran yang dapat diambil dalam surat Al-Ikhlas, mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga keimanan kita semua, keimanan kalian dapat semakin meningkat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.